SM Store, amanah dalam muamalah. فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي الله تبارك وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kita lagi dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam majelis ilmu, dan pada malam hari ini kita akan membaca bab yang ke-11 dari kitab Tauhid, bab la yudbah lillahi yudbahu fihi li ghairillahi, bab dilarangnya menyembelih kepada Allah di tempat yang disembelih padanya kepada Allah. Ya. Bab ini tentu berkaitan dengan bab yang ke-10, ya, karena di bab yang ke-10 sebagaimana yang sudah kita bahas menerangkan tentang hukum menyembelih hewan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu termasuk pada diterangkan tentang apa? Hukum seseorang menyembelih hewan untuk Allah. Tapi di tempat digunakan atau tempat tersebut digunakan sebagai tempat penyembelihan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Dan tidak, dalilnya dibawakan oleh dua, satu atau yang pertama dari ayat di surat At-Taubah. Kemudian yang kedua adalah dalil dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, "Kum fihi abada." Janganlah kamu salat di dalamnya selamanya. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud an Thabit bin Adhhab, nadara rajulun an yanhara ibilan bi buwanata fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dari Thabit bin Adhhab, semoga Allah taala meridhai beliau berkata, seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih ibil, yaitu onta, di tempat yang namanya apa? Buanah. Buana ini adalah tempat yang ada di pinggiran kota Makkah, di dataran rendahnya kota Makkah. Fasa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki tersebut bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Nabi pun berkata, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyati yu'badu? Apakah di tempat itu dahulunya ada berhala dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah? Qalu, mereka mengatakan la, tidak, enggak ada ya Nabi. Qala, kemudian Nabi pun berkata lagi, fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di tempat itu diselenggarakan perayaan Id dari perayaan-perayaan kaum jahiliyah? Qalu, para sahabat mengatakan la, enggak Nabi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda, aufi binadarik, kalau begitu bayarlah nadarmu atau tunaikanlah nadarmu. Fa innahu la wafa'a li nadarin fi ma'siyatillah, karena tidak ada pelaksanaan nadar, tidak boleh melaksanakan nadar yang di dalamnya terdapat kemaksiatan kepada Allah. Tidak ada nadar maksiat. Kalau maksiat tidak boleh dilaksanakan.
wala fima la yamliku ibnu Adam, serta tidak ada nadar pada hal-hal yang memang ibnu Adam tidak memilikinya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam dalil-dalil tersebut atau pada pembahasan ini ada keterangan bahwasanya la yajuzu lil muslim an yadhbaha lillahi au yata'abbada lillahi bi ayyi ibadatin fi zamanin au fi makanin qad ittakhadahu al musyrikuna li ibadatihim. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyembelih kepada Allah dan beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah di waktu atau tempat yang dijadikan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang musyrik sebagai waktu atau tempat mereka beribadah. Ya. Menyembelih kepada Allah boleh atau tidak? Boleh, harus ya. Bukan boleh, harus ya. Seorang muslim harus menyembelih kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika dia menyembelih itu untuk Allah Azza wa Jalla, harus. Tapi ketika hal itu dilakukan di tempat orang-orang musyrikin menyembelih, maka ini tidak boleh dilakukan di tempat itu. Jadi tidak boleh bagi seorang muslim untuk menyembelih kepada Allah atau beribadah kepada Allah dengan berbagai macam bentuk ibadah di tempat ataupun di waktu yang digunakan oleh orang-orang musyrikin melaksanakan ibadah mereka. Ya. Amal makan, adapun tempat, fakama fil hadithi, sebagaimana yang diterangkan pada hadis, yaitu seorang laki-laki bernazar untuk menyembelih di satu tempat yang namanya apa? Bawana atau buana. Kemudian Nabi apa? Memperinci, bertanya lebih detail. Ya, apa yang terjadi di buana? Apakah ada berhalanya? Apakah ada patungnya? Apakah digunakan perayaan agama, yakni keyakinan orang-orang musyrikin? Ya, diperinci. Kalau dijawab ya, tentu Nabi SAW pasti melarang. Gitu. Wa kama indal kubur, begitu pula menyembelih di kuburan, ya, tidak boleh. Wa amma fi zamani fa kama fi yaumil maulidin nabi, ya, adapun ya dalam masalah zaman, maka sebagaimana pada hari kelahiran Nabi SAW. Artinya tidak ada amalan khusus ya pada hari kelahiran Nabi SAW. Salat malam, hari lahirnya Nabi, tidak ada amalan khusus. Ya. Dzalika minal azmani allati yaj'alul ba'd minan nasi fiha ibadatin lam yarid asy-syar'u bil amri minha. Begitu pula waktu-waktu yang sebagian manusia menjadikannya momentum untuk beribadah, padahal tidak pernah datang dari syariat perintah untuk mengkhususkan ibadah di waktu tersebut. Ya. Ini yang seperti kita bahas di beberapa pertemuan yang sebelumnya ya, di awal-awal, bahwasanya bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hakikiyah, ada bid'ah idhofiyah. Ya. Bid'ah hakikiyah itu bid'ah yang ditinjau dari berbagai macam sisi, itu bid'ah. Contoh bid'ah tentang khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk. Bid'ah atau tidak ini? Bid'ah. Karena enggak ada pada zaman Nabi SAW. Tidak ada keterangan dari Nabi, tidak ada keterangan dari sahabat yang menerangkan Al-Quran itu makhluk. Dan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Dari apapun bid'ah. Ini namanya bid'ah hakikiyah. Bid'ah yang kedua disebut bid'ah idhofiyah. Dari satu sisi bid'ah, tapi di sisi yang lain tidak bid'ah, tapi hukumnya tetap bid'ah. Ya. Contoh apa? Contoh melaksanakan
sholat malam dengan niat malam Jumat. Ya. Sholat malam disyariatkan atau tidak? Disyariatkan. Tapi kalau ada orang mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam, kenapa sholat malam? Ini malam Jumat. Ya. Maka amalan ini bid'ah. Ya. Ditinjau dari sisi sholat malamnya disyariatkan, tapi ditinjau dari sisi sebab dia melaksanakannya, dia terjatuh dalam perbuatan bid'ah. Ya. Ini sering kadang terjadi di sebagian kaum muslimin, ya. Mereka mengamalkan satu amalan yang secara asas ada dalilnya, tapi karena mengkhususkan waktu tertentu yang waktu itu tidak pernah disyariatkan, tertolak dan masuk ke dalam kategori bid'ah. Wa alam anna al-amra la yakhtassu bidzabhi kama nasu alaihi al-musannif. Ketahuilah bahwasanya perintah ini atau hal ini tidak terkhususkan dalam hal menyembelih saja sebagaimana yang dikatakan oleh musannif, bal yuradu bihi nahyu an taharril ibadati fil amakin wal azman allati yuwafiqu wa yushabihu bihal musyrikin. Akan tetapi larangan ini berlaku pada semua macam ibadah, segala macam ibadah di tempat ataupun di yang bertepatan atau menyerupai orang-orang musyrikin. Wa dzikru dzabhi fil babi innama huwa lil misal. Dan penyebutan dzabah, menyembelih, itu hanya sekedar apa? Permisalan saja. Ya. Kemudian yang kedua, permasalahan yang kedua, al-hikmatu minan nahyi 'anil dzabhi lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillahi. Hikmah larangan menyembelih di tempat, atau hikmah larangan menyembelih kepada Allah di tempat yang dilaksanakan penyembelihan kepada selain Allah. Apa hikmahnya? Ya, sehingga orang tidak mengatakan untuk Allah kok, ya, bukan untuk patung, bukan untuk sesembahan orang-orang musyrik. Ini untuk Allah. Apa larangannya? Kenapa dilarang? Nah, maka ini ada hikmah. Ya, ada hikmah. Yang pertama adalah annahu wasilatun ila syirqi ala murriz zaman. Bahwasanya perbuatan itu merupakan wasilah, perantara kepada kesyirikan dengan berlalunya lah waktu. Ya. Memang nenek moyangnya dulu menyembelihnya kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian dilupakan ilmu itu. Turunannya, ya, anak cucunya menyembelih di tempat itu bukan lagi kepada Allah Azza wa Jalla, namun kepada selain Allah Azza wa Jalla, kepada apa? Berhala-berhala yang ada di situ, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ketika setan menghiasi agar atau membisiki agar membuat, ya, patung-patung para orang-orang yang soleh, tujuannya untuk mengenang, ya. Dan memang benar, ya, pembuatnya mengenang, tidak sampai beribadah. Namun dengan berjalannya waktu, ilmu semakin dilupakan, akhirnya turunannya menyembah patung tersebut, ya, sudah melenceng dari tujuan awal dibuatnya patung tersebut. Sehingga ketika dilarang ini sadiyah, ya, karena hal itu akan membawa kepada kesyirikan, maka ditutup, jangan sampai masuk. Ya. Kemudian yang kedua, pilihan orang-orang
wa muwafaqatul musyrikina adh-dhahiratu tad'u, dan setuju ya menyamai orang musyrik adh-dhahir akan menyeruk kepada apa? Penyerupaan terhadap orang-orang musyrikin dalam hal batin. Cara pakaiannya, gaya berbicara, ya. Bintang film, penyanyi yang bukan Islam, ya, berasal dari negeri kufar, diserupai gaya rambutnya, gaya berpakaian, gaya jalannya, semuanya diserupai zahir, ya. Tapi maksudnya penyerupaan akan sudah tidak ada lagi ghirah, kecemburuan agama. Dia tidak kepada Allah, ya, sehingga sudah dibahas. Suka penyanyi A berarti teman saya, ya. Kalau kamu hatersnya, ya, pembencinya, berarti kamu musuh saya, ya. Ini sudah apa? Sudah pada muwafaqatul batin. Sebabnya apa? Itu ada dan Rasul sallallahu idza fasad jasadu kullu ya wa saluhal jasadu kullu. Ketahuilah di dalam diri seseorang, di dalam tubuh seseorang ada segumpal apa? Daging. Kalau daging itu rusak, ya maka tubuhnya rusak, ya, amalannya rusak. Kalau dagingnya itu bagus, maka amalannya pun akan bagus. Ala wahyal qalbu, ketahuilah daging itu adalah hati, ya. Jadi ini hikmah yang kedua, kenapa dilarang? Karena itu sebagai bentuk apa? Tashbih, penyerupaan kepada orang-orang kufar. Kemudian yang ketiga adalah annahu yu'addi ila an yaghtarra bika man yaraka ala al-fil. Perbuatan menjadikan orang-orang yang melihat tertipu. Bagi yang melakukan, dia menyembelih kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Kemudian ada orang yang melihat, sehingga dia berkesimpulan, oh, berarti menyembelih kepada selain Allah boleh. Buktinya apa? Pak Fulan kan paham agama, ya. Gak mungkin kalau menyembelih kepada selain Allah dilarang, gak mungkin Pak Fulan melakukannya. Nah, tertipu, ya. Padahal yang dia maksud menyembelihnya adalah kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Namun orang lain menganggap hal itu diperbolehkan, tertipu, sehingga tidak terjadi ini, ya, maka perbuatan menyembelih kepada Allah di tempat dilakukan penyembelihan kepada selain Allah dilarang, ya. Kemudian yang keempat adalah anna fihi taqwiyatan lil musyrikin ala fi'lihim. Perbuatan tersebut, ya, bisa menjadikan orang-orang musyrikin semakin yakin, semakin kuat, ya, dan merasa bahwasanya perbuatan mereka itu benar, ya. Tuh, lihat tuh, si fulan ikut-ikut kita, ya. Gak mungkin yang kita lakukan itu salah. Kenapa? Karena si fulan ternyata melakukan seperti yang apa yang kita lakukan. Nah, ini adalah hikmah dilarang menyembelih kepada Allah di tempat
digunakan penyembelihan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Yang pertama apa? Yang pertama, hal tersebut merupakan wasilah kepada kesyirikan. Yang kedua adalah hal tersebut menyerupai orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Yang ketiga adalah menjadikan manusia terperdaya. Dan yang keempat adalah menjadikan orang-orang musyrik merasa benar dari apa yang mereka perbuat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, beliau membawakan ayat yang berada di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-108, yaitu la takum fihi abada, janganlah kamu melaksanakan sholat di dalamnya selamanya. Ayat ini berbicara tentang masjid Dirar, ya. Pendirian Masjid Dirar ada kisahnya. Apa kisahnya? Anna Aba Amir Al-Fasid kana qad qara al-kutub as-sabiqata fil jahiliyah. Ada seorang laki-laki yang namanya Aba Amir Al-Fasid, ya, dia digelari oleh Al-Fasid, ya, digelari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Fasid. Kana qad qara al-kutub as-sabiqata fil jahiliyah. Dia pada masa jahiliyah membaca kitab-kitab terdahulu. Wa ta'abbada, dan dia pun beribadah. Aba Amir Ar-Rahib, sampai dia digelari dengan Aba Amir Ar-Rahib. Ar-Rahib, ya, ini orang yang beribadah. Wa kana yu'azzimuhu nasu lima yadhharu alaihi minad din. Manusia menghormati dia, memuliakan dia karena dia apa? Menampakkan agama, berperilaku dengan agama. Falamma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-Madinati hasadahu Abu Amir wa kafara bihi wa abghadahu. Namun ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau hijrah ke kota Madinah, ternyata Abu Amir ini hasad kepada Nabi. Dia hasad kepada Nabi, dia kufur kepada Nabi, dia pun membenci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini saya mau tekankan penyakit hasad ini. Ya, hasad itu berbahaya. Hasad itu menyerang semua orang, ya, punya potensi diserang hasad. Ya, bahkan dikatakan hatta para ulama pun kadang tidak selamat dari penyakit hasad. Ya. Nah, kalau ulama saja tidak selamat, apalagi ya bukan ulama. Kalau ulama kan orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Itu kadang terdampak penyakit hasad. Lah apalagi yang bukan ulama, ya, maka sangat rentan terkena penyakit hasad. Ya. Maka kita harus hati-hati, jangan sampai ketika ya di hati kita ini sudah muncul ketidaksukaan dengan nikmat yang diterima saudara kita, langsung saja kita cut, ya, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Tidak kita apa? Turuti kebencian tersebut, ketidaksukaan tersebut, ya. Agar ketika kita dari awal sudah